Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah ketenagakerjaan akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Fitriatus Solihah, yang mana tugasnya itu berkaitan dengan hak-hak pekerja atau outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja. Untuk anggotanya sendiri, untuk kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Noval Hanif dengan NIM 19.024.044. Selanjutnya ada Mira Julita Sari dengan NIM 18.024.366. Selanjutnya ada Dima Ardian M dengan NIM 19.024.243. Selanjutnya saya sendiri, Ferdian Ardi dengan NIM 17.024.186. Yang selanjutnya ada Hermelina Ika dengan NIM 18.024.396. Selanjutnya untuk materi akan langsung dibacakan oleh Saudara Dima Ardian M. Kepada Saudara Dima, dipersilakan. Baik, dari penjelasan dari slide 2 yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Tetapi di lain pihak, outsourcing juga menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya kesejahteraan, karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus atau berakhir dan tidak akan bekerja lagi. Akibatnya, pekerja akan mencari pekerjaan lain sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di-outsource dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Jika kesejahteraan tidak terjamin, maka bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, para pekerja outsourcing harus diberikan perlindungan hukum dari negara, agar perusahaan tidak semenang-menang terhadap pekerja outsourcing, serta antara pekerja dengan pemberi kerja harus mempunyai kedudukan yang sama, tidak dalam kedudukan subordinasi atau di bawah perintah. Harus sebagai mitra kerja agar tidak terjadi diskriminasi. Baik, mungkin bisa langsung dilanjut kepada Saudari Hermelina, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam slide 3, yaitu dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya, mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka. Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa. Maka legalisasi sistem outsourcing cenderung merugikan para pekerja di mana praktik outsourcing menimbulkan beberapa bentuk diskriminasi yang diterima para pekerja outsourcing, yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapat pekerjaan, serta hak berorganisasi. Pengusaha sangat mendominasi hubungan industrial terlihat dari peraturan yang diatur sedemikian rupa melalui peraturan perundang-undangan, perundang-undangan ketenagakerjaan, dan bahkan lebih rinci pengaturan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha dengan istilah syarat kerja. Diatur dalam bentuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Namun, dalam
praktek timbul perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau bahkan antara serikat pekerja, serikat buruh, dan atau perusahaan ada kalanya sulit dihindari. Timbulnya perselisihan hubungan industrial pada dasarnya dapat dipahami. Oleh karena itu, di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa terdapat dua kepentingan, yang ada kalanya tidak selalu selaras sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya dalam slide 4, dengan bagan yang dibuat oleh Ibu tentang penyimpangan dalam hubungan kerja masih bisa terjadi karena kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pihak pekerja atau buruh. Adanya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pasal baru yang membuat aturannya semakin merugikan pekerja. Mahkamah Konstitusi menggelar lanjutan sidang yang membacakan keterangan Presiden atas pengajuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penertiban Undang-Undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, terima kasih Mbak Hermelina Hurosan. Selanjutnya slide kelima akan dilanjutkan oleh Saudara Naufal Hanif. Pada Saudara Naufal Hanif dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari slide 5. Outsourcing berasal dari bahasa Inggris Sepertinya ada kendala dari Saudara Hanif. Mungkin saya bisa. mempunyai nama lain. Dalam bidang outsourcing diberikan pengertian sebagai pendelegasian operasi dan manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar atau perusahaan penyedia jasa outsourcing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi outsourcing. Pengaturan outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Menurut pasal 1601B KUH Perdata, outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan sehingga pengertian outsourcing adalah suatu perjanjian di mana pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborongan dengan bayaran tertentu. Jadi walaupun disamakan dengan perjanjian pemborongan, pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Intinya, outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia tenaga outsourcing, di mana perusahaan
pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga outsourcing menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja, disertai dengan membayar upah atau gaji tertentu sesuai yang dijanjikan para pihak. Terima kasih. Mungkin lanjutannya pengaturan terkait outsourcing dalam undang-undang memang sangat minim. Hanya ada 3465. Oleh karena itu, beberapa dasar hukum pelaksanaan outsourcing diatur juga dalam Keputusan Menakertrans nomor KIP.101 Menteri 6/2004 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Lalu B, Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, beserta 2 kali perubahannya, yaitu Permenaker nomor 27 tahun 2014 dan Permenaker nomor 11 tahun 2019. Kemudian yang C, Surat Edaran Menakertrans nomor SE.04 Menteri 8/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans nomor 19 tahun 2012. Dengan minimnya pengaturan tentang outsourcing ini menyebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam hubungan kerja. Berikut macam-macam penyimpangan dalam hubungan kerja. Baik, terima kasih Saudara Novel. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk macam-macam penyimpangan dalam hubungan kerja sendiri itu sebenarnya sudah ada di dalam slide yang diberikan oleh Ibu Fitriatus Solihah, yang mana terdapat itu sebagian besar vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Selanjutnya perusahaan tidak melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Terus perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan vendor yang bukan badan hukum. Terus ada lagi hubungan kerja masih banyak dalam bentuk PK, tidak tertulis. Lalu ada vendor yang dia membayar upah, yang mana upah tersebut itu di bawah standar minimum dan di bawah KL pekerja. Terus selanjutnya lagi ada waktu kerja tidak sesuai dengan pekerjaannya, dengan waktu istirahatnya. Terus upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Terus pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja seperti JKK, JKM, JHT, dan JP. Dan pengusaha juga tidak memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Itu adalah penyimpangan dalam hubungan kerja. Contohnya kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membacakan slide kelima. Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan, sebab yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Selain tak ada jejaring karir, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentasi potongan gaji ini bisa mencapai 30% sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.
Mungkin sekian presentasi dari kami, dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.